perkenalkan nama saya Novi Dianingsih. Di sini saya akan memaparkan tentang diskriminasi budaya positif yang merupakan tugas dari JGB Angkatan 9 SDN LPM Wetan 1 Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SDN Negeri Wetan 1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Wetan 1 yang terhormat, Bapak Ibu Guru, undangan acara diseminasi budaya positif dari Ibu Novi Dianingsih, JGB Angkatan 9 SDN Negeri Wetan 1 Kabupaten Magetan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang pertama sambutan dari Kepala Sekolah SDN LPM Wetan 1 kepada Ibu Dwi Haryani SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Novi Dianingsih selaku CGB Angkatan 9 dari SDN Negeri Wetan 1 Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru undangan dari SDN Negeri Wetan 1 maupun dari SD yang lain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Dianingsih dari JGB Angkatan 9. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, selamat atas keberhasilan Bu Novi selama ini hampir 2 bulan ya Bu Novi mengikuti pendidikan di JGB yang kita selama ini selalu dikejar-kejar dengan namanya deadline. Setiap malam nggak bisa tidur karena apa? Tiba-tiba ada WA dari fasilitator. Nanti malam jam 11 harus udah seperti itu. Tapi itu tidak menyurutkan Bapak Ibu semua, monggo semua Bapak Ibu yang belum ikut CGB hendaknya untuk mengikuti CGB angkatan berikutnya yang saat ini telah dibuka, yaitu angkatan 11. Monggo, CGB itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi di dalam CGB itu terdapat ilmu yang tidak pernah kita terima di bangku sekolah, yang kita tidak terima di keseharian kita. Di sana di LMS namanya, LMS itu nanti kita bisa belajar. Belajarnya dengan siapa? Dengan teman-teman
teman-teman dari sekolah lain, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu guru dari SDN Negeri 1 yang belum ikut CGP untuk tergerak hatinya bisa mengikuti CGP. Dan kepada Bu Nomi, semoga apa yang menjadi visi dari guru penggerak yaitu bergerak menggerakkan, semoga Bu Nomi bisa menggerakkan teman-teman yang lain menjadi fasilitator, menjadi promotor untuk teman-teman yang lain. Dan semoga Bu Nomi nantinya setelah lulus di CGP ini memiliki ilmu yang lebih dari teman-teman lain, menjadikan anak-anak didik yang lebih dari anak-anak didik yang gurunya bukan CGP. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dwi Haryani selaku Kepala Sekolah SDN Demian 1 sekaligus pembimbing dari Ibu Nomi Dianise di SDN Demian 1. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nomi Dianise. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Nomi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bu Har serta teman-teman SDN dan Wetan. Matur suwun telah berdatang di acara saya untuk presentasikan atau menampilkan tentang diseminasi budaya positif. Yang ini adalah kerjaan saya sebagai CGP. Saya membutuhkan bantuan kalian untuk mendengarkan atau sharing tentang diseminasi budaya positif dari saya, Nomi Dianise, CGP Angkatan 9, SDN Demian 1, Kabupaten Magetan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolahan SDN Demian 1, yaitu apa saja yang pernah diajarkan budaya positif di SDN Demian 1, Ibu-ibu. Contohnya apa saja budaya positif itu? 5S. Terus apa lagi? Pembiasaan. Terus? Ya, itu diseminasi budaya positif. Nanti kita belajar banyak tentang di sini, tentang restitusi, hukuman, konsekuensi, segitiga restitusi ya. Monggo Bani. Dalam kesempatan ini, dalam budaya positif kita belajar tentang konsep inti dari budaya positif tersebut, yaitu di dalam SDN Demian 1 terdiri dari 5S, pembiasaan membaca surat-surat pendek, upacara bendera, senam pada hari Sabtu, terus apa lagi, Asmaul Husna, sholat duha, sholat berjamaah, waktu duhur. Nah, itu budaya positif yang harus kita lanjutkan atau kita laksanakan setiap hari agar tercipta kelima yang berkelanjutan. Ya. Di sini ada konsep inti dari budaya positif, yaitu dengan adanya perubahan paradigma belajar. Dengan adanya paradigma belajar,
kita akan mengenal pembelajaran kita itu sampai mana. Terus ada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kita sudah banyak menerapkan hal-hal yang baru yang positif mengenai anak. Makanya kita adakan perubahan dengan disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dari anak. Nah, itu kita juga harus terapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam diri anak. Kita harus menanamkan sejak dini. Terus ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu macam-macam. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan hidup, bahagia, kesenangan. Makan itu termasuk kebutuhan hidup. Nah, healing itu ya juga kebutuhan hidup. Sekarang motivasi perilaku manusia. Manusia itu juga butuh motivasi. Walaupun dia mempunyai motivasi intrinsik, dia juga harus memiliki motivasi ekstrinsik dari luar. Dia apa betul Bu? Ya, itu motivasi perilaku manusia. Terus sekarang posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini guru itu harus memiliki posisi kontrol bagi anak didik kita yang mampu mengontrol di anak didik kita sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, kita harus menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru dan menempatkan kita. Terus sekarang kita membuat keyakinan kelas. Kita sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu supaya tercipta kesepakatan antara siswa dengan guru maupun guru yang lain. Gimana pembuatan? Lalu sekarang ada segitiga restitusi. Nanti di belakang akan kami jelaskan antara segitiga restitusi. Nah, di sini kita belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu mungkin sudah tahu karena sudah mempelajari kurikulum Merdeka ya. 6 ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada bagian profil pelajar Pancasila, ada kebinekaan, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu kita mengontrol murid. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu guru mengontrol murid. Contohnya apa? Guru mengontrol murid itu. Guru mengontrol murid. Terus akhirnya ada penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi karakter anak itu harus dibentuk dari kritikan-kritikan dari luar, dari orang tua maupun guru. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bolehkah kita memaksa anak? Tidak boleh. Karena anak ini kodrat, jadi kita tidak boleh memaksa. Ya, harus sesuai dengan keinginan anak.
Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulasi respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulasi respon dan di sebelah kanan ada teori kontrol. Stimulasi respon di sebelah kiri realitas kebutuhan kita sama. Jadi semua anak itu memiliki realitanya sama, kebutuhannya sama. Jadi contohnya Bu Ani sama Bu Leni. Nah, itu kebutuhannya sama apa enggak? Tidak. Kalau teori kontrolnya realita kebutuhan kita itu berbeda. Terus simulasi respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi disamaratakan pemandangan kita itu sama. Bahwa orang ini bisa, berarti orang yang satunya juga bisa. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Dia dapat mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Yaitu apa yang mengontrol? Motivasi intrinsik Anda, bukan motivasi intrinsik. Ya. Jadi stimulus respon sama bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Jadi semuanya saya punya anak, saya bisa mengontrol anak itu. Kamu harus jadi ini, jadi anak pinter. Boleh nggak itu? Ya, tidak. Nah, di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini di dalam disiplin positif, apa pengertian dari disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atau yang dia mau. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu untuk tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi disiplin itu kita butuhkan supaya kita dapat bertanggung jawab dengan tindakan kita tanpa diperintah oleh siapapun. Jadi kita akan berusaha menjadi yang lebih baik itu tanpa ada dorongan dari orang lain. Jadi harus berasal dari diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 tadi ya, dapat pada bagian tadi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama di sini harus lepas dari adat istiadat, suku, agama, terus apa lagi? Bahasa. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara suku A dengan suku B, adat A dan adat B tidak boleh kita bedakan. Semua kita pandang rata. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis. Nah, di sini ada Primary Year Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya, dan komitmen. Di sini juga nilai-nilai kebajikan itu anak harus memiliki keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Masih semangat, ibu-ibu? Semangat. Nah, ayo kita lakukan tepuk semangat. Kayaknya ngantuk siang ini. Ayo nyanyi apa? Oh iya, ayo nyanyi. Profil pelajar Pancasila. Ayo, Bu Reni, ayo coba nyanyi ya. Biar kita nggak ngantuk ya. Ayo, monggo Bu Reni. Terima kasih Bu Noni. Untuk teman-teman bersama-sama bersemangat bernyanyi profil Pancasila. Dengan gerak bisa nggih? Bisa. Mari. Tadi kita nyanyi pelajar, ya saya bilang begini, pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diulangi, coba diulangi. Yuk, semangat lagi. Kalau mau lagi, berarti gini ya, ada yang satu ya, mohon maaf. Pelajar Pancasila baru beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari sama-sama. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Leni. Yuk semangat kalau nyanyi ya. Mau nyanyi lagi? Oh sambung. Pak Bowo kenceng banget yo. Yo, sekarang ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia itu yang dimiliki manusia itu berbeda-beda. Kebutuhannya Pak Bowo sama kebutuhannya Bu Ani beda. Kebutuhannya Pak Bowo itu sepatu olahraga, Bu Ani sepatunya pantofel. Pak Bowo pengennya refreshing, Bu Ani pengennya tidur di rumah. Oh sorry. Nah, itu bagian dari kebutuhan manusia. Nah, menyenangkan diri, kesenangan, kebutuhan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki sebuah tujuan tertentu dan semua usaha tertentu yang terbaik, semua itu kita lakukan dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, saya mau tanya Bu Leni, kebutuhan pokoknya apa? Yang pertama makan, Bu ya. Terus belanja. Kalau belanja itu apa Bu berarti? Kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Oh, kesenangan ya? Ya. Untuk menyenangkan hati jenengan ya? Betul. Nah, kalau makan termasuk kebutuhan Menyenangkan diri sendiri. apa? Makan. Makan? Makan kebutuhan diri sendiri? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Oh iya. Oke lanjut. Nah ini di sini ada bagian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, terus bertahan hidup, kebebasan, penguasaan. Nah kalau bertahan hidup itu contohnya apa kita? Makan, minum. Nah itu kebutuhan hidup. Rumah, pakaian ya itu kayak kalau pelajaran lain itu kebutuhan pokoknya. Nah sekarang itu kesenangan. Kesenangan orang lain itu beda dengan kesenangan kita. Ye? Contohnya apa Bu Leni? Selfie. Bukan itu kesenangannya selfie. Beda sama Pak Bowo. Kalau Pak Bowo kesenangannya apa Pak Bowo? Beda lagi sama membeni apa? Kesenangannya apa? Oh pijet. Beda-beda ya. Nah, jadi di sini ada kesenangan, ada bertahan hidup. Kalau kebebasan. Nah, contohnya bebas itu apa? Bebas berpendapat. Oke, bebas itu merdeka, boleh menentukan pilihan. Nah, terus sekarang penguasaan. Kalau penguasaan itu gimana? Contohnya penguasaan apa buat? Ya, kekuasaan kita. Berarti seorang anak itu merasa kalau dia itu di kelas itu ya, yaitu badannya besar, kemudian dia merasa menguasai temannya. Ada pimpinan. Ya. Seperti para saya itu kan dia menguasai teman-temannya gitu. Dia merasa berkuasa di kelas. Itu
Jadi bisa menggerakkan yang lain ngoten nggih, penguasaan. Biasa menguasai semuanya ya. Oke. Matur suwun Bu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada baganya. Nah, setelah ada baganya ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya malu di sini ada guru bahasa Inggrisnya ini. Kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, tadi kekuasaan contohnya Reda. Selanjutnya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, manusia di sini harus memiliki motivasi dari diri kita maupun dari orang lain. Walaupun dari diri kita, dia masih ingin mendapatkan motivasi dari orang lain. Contohnya dari orang tua, dari guru, teman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Anak-anak datang lebih awal. Ya, anak-anak datang lebih awal. Itu tapi dia bukan suruhan dari orang tua atau gurunya, ya. Dia berasal dari dirinya sendiri. Aku mau berangkat lebih awal supaya motivasinya supaya menjadi teladan, ya, bukan supaya tidak dihukum, gitu, supaya dia menjadi teladan. Nah, itu motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia datang pertama tidak terlambat untuk mendapatkan reward. Yuk, cakai budaya kok isu tak aneh pulpen. Nah, itu baik apa enggak? Baik. Iya, kalau sekali baik, tapi kalau berkali-kali tidak baik. Nah, kalau berkali-kali tidak baik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berasal dari intrinsiknya. Kalau kita sering melakukan itu, memberikan reward kepada anak itu berkali-kali dalam jangka panjang, itu kan efeknya tidak baik bagi anak itu. Nah, dia selalu apa ya? Menggantungkan, ya. Dia kayak manja. Aku akan mendapatkan itu, mendapatkan apa, seperti itu. Nah, dia selalu mengandalkan reward. Dia akan mendapatkan hadiah itu, dia termotivasi. Aku ingin supaya mendapatkan hadiah. Nah, sekarang motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia di sini ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana. Jadi ujuk-ujuk. Jadi tidak ada keyakinan kelas sebelumnya. Nah, kalau kita berangkat pagi, anak itu terlambat, kita ujuk-ujuk, tiba-tiba anak itu kita hukum. Kenapa datang kamu terlambat? Saya bangunnya kesiangan. Nah, dia bangunnya kesiangan. Sebagai guru yang memberikan hukuman, kamu lari memutar lapangan. Contohnya seperti itu. Kalau di dalam upacara dia nggak memakai atribut lengkap, contohnya tidak memakai topi, salah satu ya, topi atau dasi seperti itu, sama bu gurunya atau pak gurunya disuruh hormat 1 jam seperti itu, termasuk hukuman ya. Nah, karena tidak ada konsekuensinya, tidak ada keyakinan kelasnya. Nah, tadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Jadi dia tidak tahu. Tiba-tiba dihukum. Padahal bu guru kayak nggak tahu ngomong, nggak pernah ngomong kalau terlambat dihukum. Nah, itu termasuk hukuman. Bersifat satu arah.
Yaitu menguntungkan gurunya tapi merugikan muridnya. Itu termasuk hukuman. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis itu merasa dia bersalah, anak itu terpikir, kenapa ya aku tadi dihukum, dia merasa bersalah seperti itu hukuman. Terus sekarang ada konsekuensi. Nah, di sini ada konsekuensi itu sudah direncanakan dari guru maupun pihak muridnya. Ya, makanya sebelum pelajaran dimulai, awal pelajaran baru kita buat keyakinan kelas agar terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Kita membuat perencanaan yang disepakati oleh guru maupun muridnya. Konsekuensi apa yang kita dapatkan apabila kita terlambat? Konsekuensi apa yang kita dapat jika tidak mengerjakan PR? Nah, ngerti Ibu? Nah, sekarang konsekuensi lagi, murid tetap akan selalu nyaman, guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu tidak membuat murid merasa bersalah, malah menjadi teman kita. Dia tidak karena karena terlambat aku dihukum. Itu konsekuensi yang aku buat sama bu guru kemarin. Nah, sekarang ini restitusi, proses untuk memperbaiki kesalahan pada murid. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di dalam restitusi itu anak bisa mencari solusi sendiri, guru hanya mengarahkan mana baiknya bagi murid itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, menyalahkan anak itu terlalu dalam. Dan kamu salah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan itu bersama-sama. Namun masa itu punya alasan. Kenapa kamu akhir-akhir ini sering melanggar? Nah, ini karena sepedanya rusak. Nah, benar tidak pulang ke sekolah. Nah, 3 kilometer kamu berjalan kaki. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi, Tino? Kamu perbaiki sepeda, kapan? Nah, setelah pulang sekolah nanti, kamu perbaiki sepeda kamu. Ini uang untuk biaya perbaikan sepeda kamu. Kamu tidak perlu khawatir dan uang itu tidak perlu ganti. Ibu senang jika kamu tidak terlambat lagi setelah sepeda kamu sudah baik. Itu dikasih uang itu karena memperbaiki sepedanya, Bu. Jadi anak itu sering terlambat 5 kali. Jadi alasannya itu sepedanya rusak. Jadi dikasih uang sama bu gurunya untuk memperbaiki sepedanya supaya alasannya supaya tidak terlambat lagi. Nah, monggo ada yang ditanyakan? Iya, monggo, Bu. Tadi dijelaskan dalam restitusi itu ada salah satunya tiga hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan segitiga restitusi itu, misalnya kita menyelesaikan suatu masalah, apakah harus berurutan? Awal itu harus menstabilkan identitas atau bisa sesuai dengan data? Iya, ya segitiga restitusi Bu Ani. Nah, yang kita harus mengurutkan segitiga restitusi tersebut.
Kalau tidak diurutkan, bingung nanti. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, baru validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau tidak runtun, nanti dibolak-balik tidak akan ketiga restitusi. Ini apa buatan teman-teman? Yang pertama masa menanyakan keyakinan dulu. Kan yang pertama menstabilkan identitas. Gimana yang lain? Monggo. Ya, terima kasih Bu Dwi. Onje, monggo Bu Darti. Apakah keyakinan kelas harus selalu dibuat setiap hari? Nah, kalau menurut saya tidak. Awal pelajaran itu kita buat. Kalau sering bingung nanti. Gimana? Apakah guru yang lain setiap hari membuat keyakinan kelas? Ya. Bukan ya? Nanti kalau setiap hari bingung. Nah, kan setiap hari kadang ada kesalahan lagi, kita membuat keyakinan kelas lagi gitu. Kan beda-beda. Tapi setiap guru punya keyakinan kelas sendiri-sendiri gitu. Berarti jenengan sendiri, guru agama sendiri, atau guru olahraga sendiri. Monggo yang lainnya. Satu lagi Bu. Nggih. Dalam siswa, saya itu memiliki siswa namanya Siko. Dia itu selalu membuat kegaduhan di kelas. Nah, bagaimana mengatasi anak yang sudah diberi peringatan, kemudian diberi perhatian di kelas, tapi dia itu sering melakukan seperti itu? Apakah kita harus melakukan kegiatan namanya kita sebagai 5 konsep ya? 5 prinsip guru itu Ya, 5 prinsip kontrol. teman, ataukah sebagai pemantau, atau mungkin kita bisa melompat menjadi manajer ya. Terima kasih. Nah, kalau SIFO ini saya juga pernah mengalami Bu. Jadi ini agak susah anaknya. Itu muridnya Bu Darti ya. Ya, Duh, saya itu sendiri juga agak jengkel sebenarnya, tapi juga nggak boleh ya sebagai guru itu jengkel. Anak itu sudah kita sebagai teman, kita sebagai guru sering memantau dia, tapi kadang itu gurunya lengah sedikit aja, SIFO itu lengahnya juga ada saja Bu. Nah, baru kemarin aja itu kita sudah memantau, sudah lama dia tidak membuat kesalahan. Nah, baru kemarin itu kita lengah aja, nggak tahu lengahnya kenapa, padahal kita juga sering memantau dia. Itu kita juga teledor mungkin. Apa harus dikupencengi, apa gimana saya juga nggak tahu. Pripun membeli kita lakukan pada SIFO itu, mungkin SIFO itu kurang kasih sayang mungkin. Bukan dari gurunya atau maupun dari orang tuanya. Apa mungkin anaknya seperti itu? Apa kita kasih sayang aja kepada SIFO? Dia monggo Bu Ani. memang mungkin karena itu anaknya seperti itu bisa, tapi dengan anak seperti itu kan kita ya sedikit demi sedikit kita bisa menasihati untuk lebih baik. Nah, dengan memberi perhatian, dia dari Bu Ani. Ya, memberi perhatian kasih sayang. Nah. Kan SIFO memang orang tuanya tidak ada di rumah, orang tuanya bekerja di luar negeri, otomatis dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia di rumah tinggal bersama kakek neneknya saja. Jadi mungkin dari itu bisa jadi anaknya seperti itu, kurang kasih sayang.
Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi kita harus memantau terus ya Bu, berarti ya dengan kasih sayang atau dengan perhatiannya kita ke dia, mungkin karena kasih sayangnya kurang dari orang tuanya, karena orang tuanya bekerja di luar negeri ya Bu Ani. Oke, monggo yang lain. Sampun? Sudah nggih, kita tutup. Dengan adanya diseminasi budaya positif kita lakukan dalam penerapan program disiplin positif tadi, hendaknya di sini guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, serta bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita sebagai yang menuntun, bukan menuntut di sini, yang menuntun murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih teman-teman telah mau mendengarkan atau paparan kami yang saya sampaikan. Monggo yang mau bertanya lagi, apa sudah cukup sampai di sini? Monggo Bani tanya. Memang agak ribut ya restitusi itu. Kita mau menghukum juga salah. Dengan membuat konsekuensi, dengan restitusi, Tuhan, saya tidak tanya, berarti saya menyimpulkan dari penjelasan Panjenengan. Yang pertama, berarti dalam sekolah itu kita awalnya supaya disiplin positif itu dapat tercapai, berarti kita harus melakukan yang pertama adalah pembiasaan. Dari pembiasaan itu akhirnya anak memiliki kesadaran pribadi langsung dari dirinya. Ada intrinsik ya, Setelah itu tercapai, kemudian ada kesadaran diri, kemungkinan budaya positif di sekolah itu akan tanpa ada paksaan, anak itu sudah melakukannya dengan sukarela. Dengan sukarela yang tanpa ada paksaan dari manapun dia harus mapan. Terus yang menjadi permasalahan kita sebagai guru, terkadang kita itu kalau menghindari yang namanya hukuman itu sulit, karena kita itu kan guru, ya, bukan guru zaman now kan. Kita itu kan ada yang sudah senior, kemudian ya ada yang masih muda. Pemahaman tentang siswa itu kan sangat berbeda. Jadi kita ada jalur jangkauan anak itu harus bisa dengan materi. Berarti kalau nggak bisa, kadang kita Akhirnya yang muncul itu bukan kita sebagai sebagai pemantau atau teman-teman. Kita agak jumbo antara menghukum. Kan kita tidak bisa membedakan ya Bu ini kadang kita itu menghukum apa memberikan konsekuensi. Gimana konsekuensi? Terus jalannya gimana Bu? Kita harus memecahkan masalah itu. Terus sekarang itu kayak attitude itu kurang ya, karena gimana ya? Kalau menurut saya Bu Nomi, kalau namanya hukuman, harus saya kalau namanya hukuman itu berarti kita berpikirnya alurnya itu hanya satu. Jadi guru yang tindakan itu hanya guru yang memberi keputusan, yang memberi tindakan itu guru. Anak sebagai yang merasa disalahkan. Iya, merasa bersalah. Kalau kita bukan sebagai pemukul, sebagai manajer, pemantau.
yang sebelum hukuman tadi. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu menurut saya hampir imbang dengan keyakinan keras, di mana konsekuensi itu guru dengan anak memiliki kesepakatan meskipun itu tidak tertulis. Misalnya waktu pelajaran olahraga masuk nanti anak-anak minggu depan kalian harus membawa bola misalnya. Nanti kalau tidak membawa bola ada sanksinya loh, seperti itu mungkin konsekuensinya itu. Mungkin ada salah satu anak yang tidak membawa bola, kemarin kan sudah guru beritahu. Jadi kalau konsekuensinya apa kalau kalian tidak membawa bola misalnya? Berarti itu kan anak yang mau ditinggalkan atau memilih tindakannya. Mungkin seperti itu. Kalau kita akhir mindset kita harus seperti itu. Makasih Bu Dwi. Monggo yang lainnya. Di sini kita sharing aja. Kita mendalami antara diseminasi positif budaya positif di sekolah kita. Monggo Bu. Mungkin saya juga masih bingung dengan posisi kontrol guru. Di situ dikatakan posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Berarti di situ itu guru memang punya kontrol untuk menghukum, membuat merasa bersalah teman, memantau atau manajer. Berarti sebenarnya 5-5-nya itu bisa diterapkan, walaupun dalam yang satu yang namanya penghukum itu nanti banyak kontroversi. Tapi nanti untuk kedepannya untuk bisa menerapkan budaya positif mungkin kelima-limanya itu masih bisa dipakai. Itu tergantung dengan karakter dari murid kita yang kita hadapi, seperti katanya Bu Naomi dan masalah dari Bu siapa tadi? Sipo. Nah itu mungkin tadi ada yang mengatakan kalau Sipo ternyata dari keluarga yang orang kasih sayang. Mungkin dari kelima posisi kontrol itu bisa diterapkan. Awalnya jadikan memantau dulu, karena kita kan guru, kita memantau dulu, dicari akan masalahnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Berarti akhirnya ketemu. Habis itu kalau sudah kita jadikan teman. Kalau tidak berhasil cuma memantau saja kurang, berarti harus jadi teman. Jadi kita harus sharing. Oh, kamu itu tahu nggak kalau misalkan itu salah. Tapi kita bukan jadi gurunya, kita mendekati sebagai teman. Kenapa? Misalkan tidak berhasil lagi, kita lakukan lagi yang membuat merasa bersalah atau menghukum. Seperti itu mungkin bisa diterapkan. Kalau tidak bisa juga bisa jadi manajer. Kalau di situ lagi manajer dulu. Manajer itu kita nanti kepala sekolahnya yang bertindak dari guru. Kita bisa sharingkan ke kepala sekolah dan teman-teman sejauh bagaimana. Nah mungkin dari kelima kontrol guru itu sebenarnya semuanya bisa kita pakai, tapi untuk menerapkannya tergantung dengan bagaimana kasusnya, bagaimana karakter siswa. Mungkin seperti itu menurut saya. Oh gitu. Ada yang namanya lain? Berarti kita nanti terapkan situ seperti itu aja ya, Bu Ibu. Terus ada lagi? Ya Bu, nilai kebajikan apa yang wajib ditanamkan di sekolah saat upacara bendera setiap habis ini? Nilai kebajikannya apa tadi? Bertanggung jawab, disiplin, melatih mandiri. Jadi dengan upacara bendera itu melatih anak untuk bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk datang ke sekolah di awal karena melakukan upacara bendera. Disiplin, dia memakai atribut yang lengkap, biasanya nggak lengkap. Pada hari itu dia memakai atribut yang lengkap, sepatu hitam. Nah, berarti terus akhirnya dia juga melatih kemandirian anak itu
untuk selalu mandiri. Nah, mengenai ini Ini ada kasus di SD kita, di SD Negeri 1. Setiap upacara hari Senin itu anaknya itu kan tadi sudah bilang bertanggung jawab. Iya. Tapi anak-anak itu belum mempunyai rasa tanggung jawab. Misalkan kalau tugasnya pada hari Senin kelas 4, tapi untuk penerapannya anak-anak itu jaga apa ya? Eyal-eyalan. Iya, Eyal-eyalan. itu bagaimana cara mengatasinya? Karena mungkin sering nanti jadi dia tidak mempunyai tanggung jawab. Nah itu. Nah, makanya kita harus tanamkan tanggung jawab itu kepada anak. Kita mulai dari dini anak itu supaya mereka dapat bertanggung jawab dan mau menerima apa yang telah diamanatkan Bu Guru untuk anak-anak. Terus ada apa lagi? Monggo, Budati. Sudah dulu. Nah, sekarang, dari masa tadi dapat kita simpulkan berarti kita PR-nya belajar membuat anak itu untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia tugaskan untuk yang gugur tugaskan untuk mereka saat kegiatan upacara bendera. Terus yang kedua, SIPO tadi berarti kita belajar dari SIPO tadi kita harus memantau SIPO supaya tidak lengah dan memberikan kasih sayang. Oke, kalau tadi. Nah, dari kesimpulan tadi yaitu dengan penerapan positif kita sebagai pendidik harus menjadi amal atau manajer yang dapat menuntun anak kita, yang dapat mengemong anak kita menjadi yang lebih baik, bertanggung jawab, mandiri dan kreatif. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama melakukan kolaborasi bergandengan tangan untuk mencapai budaya positif di sekolah kita agar lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua atas waktunya yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi telah disampaikan diseminasi dari Ibu Nomi Dialisi. Kita sudah sampai di penghujung acara, tetapi sebelum acara kita tutup, agar acara kita pada hari ini akan menjadi lebih bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas waktunya. Untuk memperlancar, semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina tawalina wa akhir rasulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan halimin, hamdan yu'afihi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana alhamdu wa mayyafili jalali wa adimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal husna sawaba wa minal qur'anil azim. Ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadiyatan silatan rahmatan silatan wa barakatan sabilatan hadat habibina wa syafi'ina wa rabbina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa arhamna rabbana subhira wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah acara kita di penghujung yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, ada kurang lebihnya saya dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, acara pada hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.